Sebelum masuk videonya, yuk support channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. First of all, thank you very much for watching this video. And hari ini kita sama-sama akan belajar soal dan pembahasan TWK terbaru dan terupdate tahun 2021. Sebelumnya, atur posisi enak dimanapun Anda berada sekarang. Lupakan sejenak gebetan, mantan dan hutang yang Anda punya. Fokuslah dan direkomendasikan menggunakan headset atau earphone yang Anda punya agar Anda tetap dapat melanjutkan aktivitas lainnya ataupun belajar dimanapun Anda berada sekarang. Baiklah, mari kita belajar. 1. Tidak ikut serta melakukan aksi demonstrasi di saat wabah COVID melanda Indonesia agar tidak merugikan kepentingan umum adalah sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Ya, jawabannya adalah E. Kelima. 2. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia itu sendiri, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Hal ini adalah peran Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, C. Jiwa kepribadian bangsa Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa Indonesia, E. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Ya, jawabannya adalah C. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 3. Kerajaan Islam tertua yang ada di Indonesia adalah Kerajaan A. Demak, B. Banten, C. Ternate atau Tidore, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Perlak. Ya, jawabannya adalah Kerajaan Perlak. 4. Banjir yang menimpa sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, telah memakan banyak korban. Andi merupakan seorang aktivis dan menginisiasi gerakan pengumpulan dana dan pakaian untuk membantu korban yang terdampak. Tindakan ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan oleh A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Rantai, D. Kepala banteng, E. Bintang. Ya, jawabannya C. Rantai. 5. Contoh konkret dari penerapan Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 2 adalah A. Program 1 juta rumah, B. Program pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, dan puskesmas, C. Program jaminan kesehatan nasional, D. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, E. Program wajib belajar 9 tahun. Ya, jawabannya adalah E. Program wajib belajar 9 tahun. 6. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang baru-baru ini terjadi. Banyak gerakan-gerakan kemanusiaan menggalang dana melalui platform digital Kita Bisa.
Platform jenis usaha tersebut sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan oleh A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Rantai, D. Kepala banteng, E. Bintang. Iya, jawabannya adalah B. Padi dan kapas. 7. Pencetus nama Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dicetuskan oleh A. Profesor Dr. Notonegoro, B. Empu Prapanca, C. M. Yamin, D. Empu Tantular, E. I.R. Soekarno. Ya, jawabannya adalah D. Empu Tantular. 8. Fadil adalah seorang mahasiswa. Selain sibuk kuliah, ia juga membagi waktu untuk berorganisasi dan ikut kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Selain itu, Fadil juga membuka usaha sampingan, fotokopi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sikap yang ditunjukkan Fadil adalah sikap yang sejalan dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke A. kelima, B. ketiga, C. keempat, D. pertama, E. kedua. Ya, jawabannya adalah A. kelima. 9. Yang bukan merupakan pengamalan dari Pancasila yang dilambangkan oleh lambang rantai adalah A. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, B. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, D. Berani membela kebenaran dan keadilan, E. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jawabannya adalah B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 10. Patuh menggunakan masker di masa pandemi sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota adalah bentuk penerapan dari Undang-Undang 1945 pasal ke A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 1 ayat 1, C. Pasal 2 ayat 1, C. Pasal 2 ayat 2, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 1 ayat 3. Ya, jawabannya pasal 1 ayat 3, E. 11. Pasar Timpo adalah senjata tradisional yang berasal dari A. Sulawesi Tenggara, B. Papua Barat, C. Sulawesi Tengah, D. Papua, E. Maluku. Ya, jawabannya C. Sulawesi Tengah. 12. Selama pandemi, pemerintah Indonesia telah menganggarkan lebih dari 700 triliun rupiah untuk program penanggulangan COVID-19. Dan berbagai bantuan telah dikucurkan untuk pemulihan perekonomian nasional. Salah satunya dengan memberikan bantuan untuk UMKM agar bisa bertahan di masa yang sulit ini. Hal itu tentu sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya pasal ke A.
Pasal 33 ayat 1, B. Pasal 34 ayat 2, C. Pasal 34 ayat 1, D. Pasal 35 ayat 1, E. Pasal 33 ayat 2. Ya, jawabannya B. Pasal 34 ayat 2. Jani, seorang mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Australia. Selama menuntut ilmu di sana, dia selalu berusaha untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia dan selalu tampil menggunakan pakaian adat Sumatera Barat, daerah asalnya. Sikap ini adalah penerapan Pancasila, khususnya sila ke A. kelima, B. kedua, C. pertama, D. keempat, E. ketiga. Ya, yang E ketiga. 14. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta yang menjadi kekuatan utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta adalah A. TNI dan Polri, B. seluruh rakyat Indonesia, C. Angkatan Darat, Laut, dan Udara, D. TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia, E. Polri. Ya, jawabannya adalah A. TNI dan Polri. 15. Yang berwenang untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih adalah MPR, selaku representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan penerapan Undang-Undang 1945 pasal A. Pasal 3 ayat 2, B. Pasal 2 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 2, E. Pasal 3 ayat 1. Jawabannya A. Pasal 3 ayat 2. 16. Nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan baik dan benar adalah peran Pancasila sesuai sumber nilai A. Praktis, B. Instrumental, C. Tertinggi, D. Formil, E. Dasar. Jawabannya adalah E. Dasar. 17. Sikap yang benar dalam pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, berdasarkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Tidak semena-mena terhadap orang lain, D. Menghormati pendapat yang berbeda dalam sebuah diskusi, E. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jawabannya adalah C. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 18.
berdasarkan ketetapan Eka Prasatya, Panca Karsa, nilai dan norma yang terkandung dalam sila Pancasila yang disimbolkan dengan lambang pohon beringin dapat diwujudkan dalam perbuatan A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo seliro. D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. E. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Jawabannya adalah D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 19. Di saat pandemi melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang menyebabkan health crisis yang meluas dan menghantam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk tidak boros dan lebih bijak dalam mengatur keuangannya. Sikap ini sesuai dengan Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan oleh A. Rantai, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas, E. Bintang. Ya, jawabannya adalah D. Padi dan kapas. 20. Viralnya sebuah video di sosial media yang mempertontonkan seorang pemuda yang menendang seorang tukang bakso adalah mencerminkan dari ketidakpahaman pemuda tersebut dengan Pancasila, khususnya sila ke A. 5, B. 3, C. 2, D. keempat, E. pertama. Jawabannya C. kedua. Ya, dengan berakhir pertanyaan ini, berakhir pula video ini. Saya harap kita semua sama-sama bisa dapat belajar bersama agar dapat lolos di CPNS tahun ini. Saya doakan teman-teman dapat lulus semua. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.